Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YONL Baron di channel Merpati Baron Official. Nih kali ini teman-teman saya akan nilik atau apa ya, berkunjung istilahnya. Jadi ke tempat yang sangat bersejarah bagi dunia merpati kolong. Karena lapak ini di Desa Sawojajar adalah lapak yang pertama kali di seluruh Indonesia adanya merpati kolong. Kita langsung cek ke sana aja. Saya minta petunjuk sama orang sini. Kebetulan saya sendiri waktu itu masih umur 7-8 tahun, jadi udah lupa jalannya. Nah ini saya minta petunjuk orang sini. Ayo let's go ke sana aja. Tuh orangnya udah di depan. Ya teman-teman, kita akhirnya sampai di tempat yang sangat bersejarah dalam dunia merpati kolong. Jadi ini di tempat ini ya, di samping saya ada rumah ini. Nah ini lapangannya tadinya ya. Ini lapangannya dan lepasannya ke sana, ke arah sana. Ini masih kegambar sedikit sih, ada beberapa rumah yang zaman dulu itu masih ada tadi di tikungan yang mau masuk jalan ini. Ya jadi ini namanya Desa Sawojajar, dulunya penghasil garam ya. Jadi saya masih usia 7 tahun waktu itu, diajak sama papi saya ya, 7 tahun atau 8 tahun waktu itu, sekitar tahun 87 88. Sekarang usia saya udah 43 tahun, jadi 36 tahun saya baru menginjakan lagi di sini, 35 atau 36 tahun, dan kondisinya sekarang seperti ini. Nah kebetulan ada ibu-ibu yang masih penghuni lama nih, ibu-ibu tadi ya. Jadi tanya saya anaknya siapa, saya bilang anaknya Pak Handoyo. Ternyata dia tahu, dan dulu sejarahnya pendirinya ya di sini yang pertama kali adalah almarhum Pak Wibisono yang punya PT Kacang 17. Nah sekarang ponakannya ada yang main burung merpati kolong, penerusnya nih ada di Jakarta di tim dapur pacu, namanya Koko Yohanes Panda. Ya ini lapangannya ya. Ini dulu saya masih samar-samar ingat lepasannya ke sana. Lepasannya jauh banget ya, kurang lebih kalau zaman dulu itu lepasannya 2,5 kilo, karena di sana udah laut ya. Waktu itu kebetulan memang almarhum Pak Wib itu memang nambak udang di sini, jadi sekalian untuk mengisi kegiatannya dia diriin lapangan. Jadi pencipta adanya tiang 4 itu ide pertamanya dari orang Indonesia sendiri, yaitu almarhum Pak Wibisono ya. Tanpa beliau kita nggak akan bisa menemukan sebuah ide untuk permainan merpati kolong ya. Jadi waktu itu tiang yang didirikan iseng-iseng tingginya paling cuma 6 meter ya. 4 meter pertama waktu itu saya ceritain sama papi saya, 4 meter naik jadi 6 meter. Nah mulai diadakan lomba, wasitnya pun ya ini ada di atas. Wasitnya itu pakai kayak gubuk tapi di atas ya. Jadi pertama kali ya burung itu bukan harus ke tanah, enggak, yang penting masuk kolong duluan itu menang, makanya wasitnya itu ada di atas ya. Seperti ini. Jadi ini udah jadi perumahan padat ya. Ini dulu jalan kecil, masih tanah ya, masih ini banget saya. Nah teman kecil saya yaitu Andi Halim yang pernah jadi jokinya Sinter, itu anaknya Pak Yayat ya, senior juga dalam merpati kolong. Dulu punya andalan yang namanya Black Star. Kalau papi saya itu dulu di sini masih andalannya Ben Hur ya, Ben Hur bapaknya Baron. Waktu itu almarhum Pak Wib andalannya namanya Jenderal. Terus almarhum Pak Heri Wibowo andalannya namanya Menteri. Cukup jauh teman-teman perjalanan dari kota Tegal ke sini itu sekitar 17 kilo itu ke kota Brebesnya. Brebes kota ke sini itu kurang lebih perjalanan sekitar 8 kilo 10 kilo lagi nih.
Karena ini sangat jauh dari Pantura ya. Pantura di sana, ini masuk ke sini aja jauh banget. Dari Panturanya ke sini ada sekitar 6 kiloan ya, lebih 6 kilo, 8 kilo ada. Ya teman-teman, kita langsung ke, ada ibu-ibu yang masih dulu jualan warung nih ya. Ini warungnya masih ada nih. Narasumber. Nah, iya, narasumber yang masih ada ibunya. Nih. Ini ibunya, ibu siapa, Bu? Ibu Waro. Ibu Waro. Oh iya, saya masih samar-samar ingat. Nih. Ibunya yang dulu warung ya, Bu ya? Iya, sing dagangan. Iya. Sekarang udah umur berapa, Bu? Ya, saya keterima. 55. Berarti aku wis 35 tahun, Bu. Berarti ibune 35 tahun yang lalu, sekarang umur 55, berarti ibu dagang waktu umur 20 tahun ya, Bu? Iya. Oh, iya. Masih dua kayak. Ibu masih ingat enggak, Bu? Ya, tapi ini kan sampean bot saya wis lemu ya orang. Aku kan cilik kok, iya. Tapi papa aku sih kelingan ya? Iya, siapa? Pandoyo. Iya. Pandoyo kelingan. Ibu ki berarti kalangan. Ya kalangan terjung mainnya. Iya, kalangan burine kan warung ya. Terus warung sebelah ngono ya juga warung ya, Bu? Iya. Sebelah situ juga warung, tapi masih sama yang punya lama. Wis enggak ada. Oh, udah nggak ada. Buri sing warungan. Oh, iya. Ya, ini jalannya masih ingat. Tambak sebelah sana ya, Bu ya? Iya, mana kan. Mulon. Oh, berarti ibu nek dari umur 20 tahun. Tapi aku masih ingat. Wajah ibunya masih ingat. Oh, sampean ben masih cilik desa sama. Aku masih 6 tahun, 7 tahun paling, Bu. Iya. Terus 6 tahun, 7 tahun. Pak Yayat kelingan ya, Bu ya? Iya. Nah, berarti kan anaknya loro Andi karo Herman. Iya. Iya, bener. Nah, aku teh botol kan nganti bolu saya nungan ari lomba. Tadi kau bapaknya ngomong yang bener, iya bener pi, aku 8 ya aku. Ya kecilnya minum, ya, masih ingat ibunya, kecilnya minum teh botol sampai 8, astaga. Tadi kau papuya kan yang bener, botol pi, 8 minumnya teh botol. Ya ini. Tapi sekarang Pak Heri kan udah nggak ada, Bu. Iya, terus Pak Wibisono, tapi denger. Iya, Pak Wibisono. Denger, enggak, maksudnya udah nggak ada, denger beritanya. Denger, iya, sing Tegal. Berarti kacang 17 apa? Iya, kacang 17. Iya. Ya udah berapa tahun yang lalu ya, Pi ya? Pak Wibisono ada sekitar 5 tahun yang lalu ya. Krungu-krungune nang kiyo ning Pak Sukardi sih kae sing ngari ngabudarane. Oh iya, Pak iya. Sukardi yo kae sing ngari ngabudara. Ya, berarti penghunine yang lama tinggal Ibu Tok ya? Iya. Penghuni lama nih. Saksi lain udah nggak ada. Ini ada narasumber satu ya. Waktu itu memang ini tempat ini bersejarah, Bu. Soalnya pertama kali di Indonesia ada permainan burung, iya. Sekarang seluruh Indonesia udah semua, Bu. Mien paling regane dara paling murah. Paling 10.000, 15.000, larang-larangnya 50.000. Ya. Iya, 7.000. Mahal-mahalnya 50.000 nih. Nah, sekarang Ibu ngerti nggak, Bu, harga burung termahal sampai berapa, Bu? Ngerti juta-juta, naik ketan juta. Miliaran. 2 miliar, Bu. Ya, miliaran. Dengar ya, Bu ya? Dengar kayak saya di TV. Nah, masuk di TV, iya. Miliaran darah. Sama miliaran, luar biasa, Bu. Paling cilik 1 juta, 50 juta. Iya. Saya ini duit 5 juta kayak orang kanggo, Bu. Kemudian Ya. paling larang ya 50 juta. Ibu, namanya Ibu siapa ya? Waro. Ibu Waro. Ibu Waro udah 55 tahun. Berarti itu waktu itu jualan masih gadis ya, Bu ya? Apa udah punya anak? Udah punya anak, kembar pas ngari anaknya tokat ngamuk sih. Oh. Cilik maning, semene maning kayak umurnya. Pirang tahunan man dede. Oh, masih dede. Iya. Hari kayak sampean tanya bener kayak 7 tahun, 8 tahun udah Iya. mendadak. Aku lebih gede timbang Andi, Bu. Lebih gede aku. Gede, Lebih sampean gede ya. cilik. Iya, si Andi karo Herman lebih cilik.
Ya, Pak Yayat juga masih anak sih, masih. Ya, Mas Yayat ya kan anaknya kan gering-gering kabeh. Iya, aku tok sing lemu. Sampai sing lemu. Kayak botol aja sampai bulu ya, Bu ya. Iya. Kan Papi ngomongnya benar. Iya, Pi, betul, Pi. 8, Pi. Kayak aku. Oh, seneng. Oh, gemien bela ka teh manis, lah teh apa isi anak-anak kan teh botol bangsane. Ora lia-lia maning minta kendaranan. Ya, beginilah teman-teman ya. Iya. Apa? Kayak ada perasaan sesuatu yang gimana ya, karena kembali ke masa kecil saya berada di sini, saya diajarin main merpati, hingga saya sekarang sampai saat ini, saya hidup dari dunia merpati aja ya. Jadi totalitas keseluruhan saya ya, makanya saya sangat menghargai histori, sejarah. Walaupun tempatnya udah begini, tetap ada perasaan yang nggak bisa dilukiskan ya. Ketika saya berada di sini ya, ini asal mula saya dituntun Tuhan ke sini ya melalui papi saya, dan saya ikut main burung hingga saya seperti ini, kondisi saya sekarang seperti ini. Ya gimana ya, jadi rasa syukur yang sangat besar kepada Tuhan bahwa saya kecilnya pernah ada di sini dan membentuk pribadi saya seperti sekarang ini di usia saya 43 tahun sekarang ini. Jadi sangat-sangat bersyukur ya. Selama 35 tahun saya kembali lagi ke sini, saya masih dalam keadaan sehat, dan juga Ibu pasti bersyukur ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu udah umur 55, masih dalam keadaan sehat ya. Juga masih sumringah ya, Bu ya, masih senyum-senyumnya masih lebar sekali ya, syukurlah. Semoga Ibunya sehat selalu ya, Bu ya. Amin. Oke. Kayaknya udah cukup, saya tinggal pengen menikmati aja, Bu. Pengen lihat-lihat, pengen mengenang masa lalu ya, Bu, masa kecil. Makasih ya, Bu ya, saya lihat-lihat dulu ke sana. Ya, teman-teman, tadi udah teman-teman saksikan ya. Kebetulan beruntung sekali masih ada salah satu narasumber, yaitu Ibu Waro, yang usianya 55 tahun, dan dia benar-benar masih ingat ya, di sini yang anak-anak kecil itu saya, terus Herman, terus Andi Halim ya, teman-teman bisa lihat Andi Halim, ada Facebooknya juga ya. Kalau Hermannya ini main ayam sekarang. Terus ada lagi anaknya Pak Wibisono, Dodi namanya ya. Jadi ini masa kecil saya ada di sini. Tadi malah justru saya bingung, si ibu cerita saya masih kecil tapi bisa minum teh botol sampai 8. Pantesan sekarang saya perutnya kayak gentong ya, gede banget. Ya, jadi memang dari kecil udah biasa minum banyak. Ya ini teman-teman, jadi saya walaupun di sini ya udah nggak ada kolong ya, cuma menikmati satu tempat yang kita nggak pernah berkunjung udah lama, dan tempat tersebut menjadi suatu sejarah yang hadir di hidup saya. Jadi perasaannya gimana ya, mungkin teman-teman bisa bayangin sendiri ya. Jadi sejarah yang bisa membentuk saya dari dulu hingga ke sekarang ini, dan akhirnya profesi saya sebagai peternak merpati ya, dan menjadi memang mata pencarian saya, bisnis saya, sekaligus hobi dan kesenangan saya, yang mengisi sebagian besar hidup saya dan pikiran saya. Ya teman-teman, dulu ya walaupun desa ini terpencil banget, terpelosok banget, tapi zaman dulu permainan merpati kolong di sini udah dihadiri orang-orang luar kota ya. Seperti dari Tasik juga ada yang datang ya. Saya lupa ingat tadi Ibu Waro yang kasih tahu orang Tasik, orang Jakarta, orang Cirebon ya. Mungkin bukan Cirebon, Ciledug tepatnya. Ya, jadi mereka pada datang ke sini dan membawa permainan merpati kolong ini ke tempatnya. Ya, sekarang Tasik mainnya mejaan ya, pakai mejaan ya, karena memang di daerah Jawa Barat cenderung main mejaan. Ya, sekian aja teman-teman. Saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bisa
menambah sedikit wawasan Anda tentang histori atau sejarah Merpati Kolong. Terima kasih telah setia menonton. Jangan lupa subscribe agar subscriber saya banyak, jadi saya bikin kontennya makin semangat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Salam Merpati Baron, laka-laka. Ayo kita pamitan. Ya teman-teman, sayang sekali Ibu Warohnya pergi ya, tadi barusan naik sepeda, jadi kita nggak bisa pamitan. Semoga Ibu Waroh juga sehat selalu. Ayo teman-teman, kita pulang lagi ke kandang ya. Dari Tegal pengen tahu sejarahnya tempat Merpati Kolong berada pertama kali. Nah ini saya diantar sama Mas Hamdan nih, kebetulan temennya main dan lelang di Telegram. Jadi saya sekalian antar, kebetulan saya punya ide, wah dekat lapangan lama. Nah Mas Hamdan yang nunjukin ke sini karena saya udah lupa ya, tapi untung Mas Hamdan masih ingat. Dan ada temannya satu lagi yang nganter ini ya. Ya terima kasih untuk mereka berdua udah nganterin. Oke, ayo kita let's go cabut. Ya teman-teman, ternyata pas perjalanan pulang tadi harus muter. Ternyata di dekat sini ada lapangan ya. Nggak jauh dari lapangan yang lama yang tempat bersejarah tadi, paling jaraknya hanya sekitar 200 atau 300 meter aja. Ya kita sekalian ngecek lapangannya nih, enak sekali nih kondisi lapangannya. Ini masih di Sawah Jajar. Enak ya pelong ya, Pi ya. Enak bener-bener pelong banget ya. Ini dulu saya pernah ngambil, tapi bukan di lapak ini ya, Pi ya. Yang ngambil burungnya namanya Baron ya, Tritis. Yang akhirnya saya ganti nama jadi Jubile dan burungnya juara juga. Waktu itu juara berturut-turut di lapangannya sampai 8 kali atau 10 kali itu juara satu terus ya. Saya beli ya, waktu itu udah lama sih, cuma burungnya akhirnya. Tapi ajukan namanya sama Baron. Iya, namanya Baron. Ya teman-teman, saya nemu lagi orang yang bisa jadi narasumber di lapak lama ya. Lapak yang tadi kita kunjungi ini. Pak, siapa namanya Pak? Pak Sukardi. Pak Sukardi dulu pemain di lapangan yang lama itu ya Pak ya. Itu kan memang lapak pertama kali ada kolong Pak di Indonesia. Enggak, itu berarti berapa ketiganya lah. Ketiganya. Iya. Tapi pertama mendirikan kan di situ kan Pak Wib. Di itu pasar sebelumnya jembatan sebelum jembatan. Ya, Mas Goyut. Oh, tapi masih belum lomba ya Pak ya? Udah lomba terus akhirnya pindah ke situ malah ya. Oh, ternyata yang tempat yang tadi malah justru menurut Pak Kardi ini malah kolongan ketiganya. Waktu di lapak lama tiangnya itu tapi masih pendek ya Pak? Iya. Masih pendek, 6 meter paling ya? 6 meter. Sekarang Pak Kardi usianya udah berapa tahun? Sekitar 46. 46 berarti kalau kolongan yang di sini itu yang tadi itu udah 35 tahun yang lalu Pak. Berarti waktu dulu masih kecil juga ya Pak ya? Oh, ya, tapi udah ngelepek. Sekolah SD lah. Iya, lulus sekolah SD berarti. Saya masih SD waktu itu berarti Pak. Ya beda-beda 3 tahun berarti umurnya Pak. Tapi sekarang masih main ya Pak ya? Hebat nih teman-teman. Udah nggak lepek, yang udah nggak ngelepek. Yang lepek anaknya. muda, yang Tapi masih wajah saya masih ingat ya Pak ya? Masih ingat ya? Dulu kan bareng sama anaknya Pak Yayat, Andi sama Herman. Andi sama Herman kalau nggak salah. Iya, sekarang Andinya yang masih main ya Pak. Ini di sini ada lomba nggak Pak? Ini hari Minggu. Oh, hari Minggu. Ini berarti masih hari Rabu sih masih. Berarti baru keluar ya Pak.
Pak Soekardi. Nanti kalau sama papa saya pasti tahu lah, pasti ingat deh. Masih ingat saya, cuman bapak Papanya nggak tahu apa inget apa enggak. orangnya muda dewek kok. Rewok Sing asli orang Sawah Jajar sekarang ya masih. yang main dulu. Iya. Ada Wasunar, Wah Sunar. main lama. Wah Sunar umur berapa sekarang berarti? Sekitar jadi hampir pang 60-an. Oh 60-an. Sunar sama apa Tori, sama lama pemain lama. Torikin apa Torikun? Tori Apa Tori? Paling sekarang diterusin ke anak-anaknya ya Pak ya, main burung. anaknya mainnya pakai itu yang jadi joki. Oh jadi joki. Jokian. Ya tetap jadi kolongannya tadi itu kolongan ketiganya, tapi tetap lainnya masih di Desa Sawah Jajar semua ya Pak ya. Jadi pertamanya memang ada burung kolong ya, pertama di Desa Sawah Jajar ya. Iya kalau nggak salah. Iya, iya memang. Berarti antara kolongan yang pertama, kedua, ketiga itu jaraknya berapa tahun? Jarak. Paling sekitar 1 tahunan ada enggak? Iya. 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Di sini udah Banyaman pindah. Heeh. Pindahnya langsung di sini Perunaso, Iya. rumah nelayan. Nah, kalau rumah nelayan mulai bubar, mulai Berarti yang di Perunas ini yang tadi saya ke sana itu berarti kedua apa ketiga, Pak? sekitar kayaknya ketiga. Ketiga. Yang pertama di Pertama itu kalau nggak salah pan rumahnya Mas Buyut. oh, terus yang kedua? Mas Buyut sama Mas Sunar banyak Mas Iya. Sunar, terus Mas Buyut. Terus Mas Buyut bubar langsung sini. Oh, berarti itu cuma sebentar-sebentar toh ya, Pak ya? Ini yang memang paling lama ya, Pak? Sampai akhirnya bisa tamu-tamu luar kota kan waktu itu pada datang, lombanya besar lumayan lah ya. Terus akhirnya dari sini pindah ke Pop FM, Pasar Batang. Pasar Batang dulu Iwakan ya Pak? Iwakan. Iwakan. Zamannya Baron. Nah, kalau di sini zamannya Ben Hur dulu. Papai.